Terus saya nggak tahu itu daun atau apa, tapi kayak berbentuk hewan gitu, besar banget, ngerti kan? Kayak ada bulu-bulunya gitu kan. Kalian semalam ini ya jagain kami yang cewek tidur, saya bilang gitu kan. Enggak, katanya. Loh, terus yang ribut-ribut tadi itu siapa? Yang semalam itu siapa? Tiba-tiba pas lari ada orang ngedehem, bapak-bapak suaranya tuh gini. Terus dia lihat saya, Milos dipanggil gitu kan. Milos, terus saya kayak, hah? Langsung pingsan di situ. Kenapa nggak mau dipegang? Nggak mau dipegang pokoknya, kata gitu. Terus saya tuh katanya mau lari aja gitu, masuk ke dalam hutan. Sedangkan di bawah sini tuh ada jurang kan. Kata teman saya yang bisa lihat, dia lihatnya tuh ada cewek nempel di punggung saya, katanya pakai kebaya, dia bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat malam, masih bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Mila, tapi akrab dipanggil Milos ya. Ya, Milos. Nah, di segmen jurnal pendakian kali ini, Mbak Mila akan menceritakan pengalaman pendakiannya yang sangat mistis nih. Dari berapa hari itu Mbak? Dari pengalaman 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu di jalur pendakian Piasnaru. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan cerita Mbak Mila, ikuti terus channel Batas Malam di edisi Jurnal Pendakian. Ayo Mbak Mila, mungkin bisa diceritakan atau perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Milos. Jadi awalnya tuh kami tuh pergi praktikum tuh ber-90 orang. Sebenarnya ini tuh praktikum mendadak banget karena persiapannya itu hamil berapa jam pas mau berangkat. Nah, sebenarnya banyak yang nggak setuju kan sama praktikum ini, tapi karena angkatan 2015 nggak bisa naik ke Rinjani, jadi awalnya naik ke Rinjani itu angkatan 2014. Jadi dosen tuh bilang, kalau misalkan angkatan 2016 nggak mau, ini nanti nggak ada nilainya loh, semua satu angkatan nggak ada nilainya, nanti takutnya ngulang gitu kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau kami sepakat sama teman-teman buat pergi praktikum gitu. Dan itu pun persiapannya benar-benar minim banget. Dari pagi sampai siang tuh kami masih ngerjain laporan. Nah, terus abis itu sorenya kumpul di prodi, baru habis itu berangkat ke Senaru. Kami itu pakainya pakai engkel ya. Oh, pakai mobil engkel. Enggak, bukan open cup, engkel. Tahu kan engkel? Oh iya, tahu. Nah, jadi kami itu pakai engkel ke sana, 3-4 engkel kalau nggak salah. Soalnya 90 orang lumayan kan. Dengan didampingi 2 koas dan satu orang dosen. Nah, terus jadinya ya udah berangkat nih. Terus nyampe sana tuh jam maghrib kalau nggak salah. Maghrib mau ke Isya. Nah, kami sholat maghrib dulu kan. Habis sholat maghrib tuh ya udah briefing sekalian. Habis briefing baru sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya kami langsung berangkat naik ke Jebak Bawah. Nanti ada fotonya di sana, saya tampilin nanti ya fotonya itu. Terus awalnya nih malam tuh nggak ada hal yang janggal gitu, have fun masih have fun gitu kan. Udah berangkat aja gitu. Terus sampai sana, nyampe pos berapa tuh ya? Pos 2 ya? Pos 2 ya. Pos 2 yang ada beruganya ya? Iya. Pos 2 yang ada beruganya. Nah, kami memutuskan untuk ngecamp di sana karena keadaan juga udah gelap banget, udah larut juga. Ya udah, kami juga belum makan, jadinya buat tenda di sana. Tapi dengar katanya nggak boleh ya ngecamp di pos 2. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, Sembalun emang nggak boleh di pos 2. Di pos Senaru maksudnya. Oh, di Senaru. Kalau Senaru saya sih kurang tahu karena belum pernah lewat jalur Senaru gitu. Tapi mungkin kalau dengar cerita emang nggak boleh. Iya, dengar tuh sebenarnya nggak boleh kan, karena kami sana tuh ditemenin dengan sama 2 porter, 1 guide kalau nggak salah. Nah, terus habis itu ya udah buat tenda di sana, terus masak. Habis gitu kami diarahkan untuk tidur karena besok paginya harus naik lagi kan. Nah, setelah itu
tidur lah. Saya sebenarnya belum kedinginan nih, udah dibuatin tenda kan, ini tenda cewek, tenda cowok, tenda cewek di sebelah sini, tenda cowok di sebelah sini, agak renggang lah gitu di dekat beruganya itu. Udah gitu ya udah tidur, tapi saya belum kedinginan. Saya kan kami tuh yang cewek pakai tenda kayak tenda pramuka yang nggak ada seretingnya kan. Nah saya tidurnya tuh di ujung pintu. Udah gitu carrier saya di luar, udah semua pada tidur cewek-ceweknya, saya tidur juga gitu kan. Terus nggak lama dari itu saya bangun karena kedinginan, saya ambil sleeping bag. Itu udah gelap dan orang-orang udah sepi gitu kan. Saya ambil lah sleeping bag, tapi nggak tahu kenapa kan di sana tinggi pohonnya itu udah tinggi kan, di pos 2 kan. Tapi di sana tuh kayak tinggi pohonnya itu agak pendek. Nah terus saya nggak tahu itu daun atau apa, tapi kayak berbentuk hewan gitu, besar banget, ngerti kan? Kayak ada bulu-bulunya gitu kan. Sekirain mungkin itu daun dari pohon-pohonnya gitu kan. Cuma kan kalau di sana tuh, kalau di pos 2 itu udah jarak daunnya udah agak renggang kan, dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah tapi saya masih positive thinking aja gitu, mungkin cuma daun gitu. Udah saya ambil sleeping bag, saya coba tidur lagi, tapi di atas kepala saya itu ribut banget. Itu saya kira teman-teman cowok saya kan masih jagain yang cewek gitu. Yaudah, mungkin anak-anak cowok nih jagain kita yang cewek kayaknya. Udah balik tidur lagi. Nah terus setelah itu paginya kami berangkat lagi kan. Terus saya sama teman-teman saya lagi di belakang. 2 cewek, 4 cowok kalau nggak salah. Terus saya tanya lah ke teman-teman cowok saya, soalnya penasaran kan. Saya bilang gini, kalian semalam ini ya jagain kami yang cewek tidur? Saya bilang gitu kan. Enggak, katanya. Loh, terus yang ribut-ribut tadi itu siapa? Yang semalam itu siapa? Perasaan kamu aja kali, siapa sih yang mau jaga kalian? Kita juga capek gitu loh, katanya kan. Ya udah. Terus yaudah lah, nggak usah dipikirin, ayo naik, katanya gitu. Ya udah naik lah. Soalnya nggak ada feeling apa-apa gitu kan. Masih positive thinking. Ya masih positive thinking, masih have fun. Saya seorangnya aktif gitu kan. Terus tiba-tiba karena udah kecapean kayaknya ya, udah mau nyampe, udah singkat cerita nyampe lah di Cemara 5. Di atas danau. Di atas danau. Iya, di atas danau. Nah di Cemara 5 sudah kecapean kan, kondisinya kecapean. Saya tiduran lah, rebahan di rumput-rumputnya. Dia sambil lihat sunrise kan, bagus banget sunrise di situ. Terus habis itu ya udah tiduran di situ, ditegur sama teman kayak, kok Milos beda banget kelihatannya gitu. Terus ya udah, tapi nggak ada yang ini kan, masih positif thinking aja mereka. Nah ya udah gitu kan, saya kedinginan nih. Ya udah saya turun sama teman-teman saya. Ya kan Cemara 5 tuh ada yang kayak begini kan, posisinya. Ya, saya di sebelah sini dekat sama Beruga, kan ada Beruga kan ya. Nah, saya di sebelah sini. Terus saya selimutan sama teman-teman saya. Saya nggak tahu kenapa, saya katanya pingsan di situ. Saya pingsan, katanya saya kedinginan, nggak tahu hipo atau gimana ya. Terus ya udah, dibopong lah ke tenda. Pas di tenda ada teman saya katanya tekan jempol kaki saya itu loh. Nah kan biasanya kalau orang kemasukan tuh suka gitu kan. Ditekan yang jempolnya ya. Ditekan di jempol, terus ya udah habis ditekan itu saya katanya teriak, tapi saya kan nggak sadar. Ini posisi sudah nggak sadar gitu. Saya nggak sadar karena saya dibilang pingsan juga enggak, saya dibilang nggak tahu lah, pokoknya posisinya kayak gitu. Nah udah gitu katanya saya teriak, saya dikasih minum air. Udah gitu saya tidur. Besoknya kan teman-teman tuh pada naik ke danau kan. Di batas danau gitu. Nah, udah gitu paginya teman-teman pada naik, tapi saya nggak naik karena abang koasnya tuh bilang, udah Milos gak usah naik aja, tunggu baikan aja dulu, besok kapan-kapan Milos kesana lagi deh, katanya gitu. Milos ini aja dulu, sehat aja dulu, katanya. Iya bang, Milos sudah sehat kok, Milos gak kenapa-napa. Terus yang teriak semalam itu siapa, katanya gitu. Enggak ada yang teriak, kan saya bilang gitu kan. Udah, lalu habis itu ini udah tunggu teman-teman balik, kita packing. Terus setelah itu ya udah turun ke danau. Enggak, turun lagi balik. Balik ke Cemara 5. Dari Cemara 5 kita balik. Iya. Balik
Terus abis itu di jalan saya berdua nih sama abang tingkat saya. Dia bilang gini, kan udah diingetin kan, Los kalau dengar apa-apa gak usah lihat belakang ya, katanya gitu. Itu malam atau siang? Oh siang ya. Pagi mau ke siang. Oh pagi mau siang. Ntar kalau dengar apa-apa nggak usah nengok ya, katanya gitu. Oh iya bang, tapi kan namanya juga ini ya refleks. Waktu itu turun nih lari berdua doang. Teman-teman udah pada jauh. Terus habis itu lari kan ini jurang, ini tebing. Iya. Di jalur sana kan cuma satu kan jalurnya, jadi nggak bisa bolak-balik gitu kan. Iya. Satu aja gitu. Nah terus tiba-tiba pas lari ada orang ngedehem, bapak-bapak suaranya tuh gini, gitu ya, kaget lah. Terus langsung refleks, langsung dapat noleh dong. Terus ya udah, pas noleh lagi, bang denger nggak sih? Saya bilang gitu kan, bang denger nggak sih? Dengar apaan Los, katanya? Itu ada yang ngedehem. Enggak ada, perasaan kamu aja. Ayo kita lari lagi, katanya gitu. Udah lari lagi ketemu sama teman-teman. Terus awalnya tuh sebenarnya cerah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba hujan kan, kondisi jalannya tuh licin, belum lagi ada kerikil-kerikil kecil. Nah ya udah, kita turun bawa carrier, jalannya tuh licin. Udah turunnya pelan-pelan sambil pegangan kan. Terus habis itu udah nyampe di pos Bintangur, pokoknya nggak tahu pos berapa. Di situ saya kecapean kan, saya tiduran di beruga itu. Terus ditegur kan, tapi kayak saya selalu respon gitu. Saya bilang, aduh sakit banget kaki saya nih, nggak kuat ya kayaknya. Ayo Los, kuat Los, ini udah mau maghrib, udah mau sore nih, ayo jangan sampai kita keluar dari sini tuh setelah maghrib, katanya gitu kan. Oh ya udah, kuat-kuatin ya. Iya, teman-teman pada udah duluan semua, sama siapa, sama dosen, cuma beberapa lah di belakang gitu. Terus ya udah, tiba-tiba nih saya diceritain tiba-tiba pas baru jalan berapa langkah dari situ saya lihat pohon kan di sana. Saya bilang gini, ntar dulu ya mau peluk pohon. Maksudnya saya peluk pohon gitu kan. Saya peluk pohon katanya di situ. Terus saya nggak tahu di situ saya sadar atau enggak kan. Saya sambil jalannya tuh pincang karena kaki sakit waktu turun kan, nahan beban gitu. Terus waktu jalan turun, saya dipapah sama teman saya kan. Di belakang ada sih orang, teman saya tinggal bertiga atau berempat kalau nggak salah. Udah gitu jalan nih pelan-pelan jalan sambil diajakin ngomong, tapi saya selalu respon gitu. Nah di depan waktu ada lihat teman di sana nunggu di depan, terus dia lihat saya, Milos dipanggil gitu kan, Milos, terus saya kayak, langsung pingsan di situ. Milos kenapa, katanya gitu. Terus tiba-tiba saya nangisnya tuh kayak anak kecilnya tuh nggak mau dipegang, katanya. Nggak mau, nggak usah dipegang, katanya gitu kan. Milos kenapa, teman-teman tuh pada panik gitu. Terus habis itu udah nggak mau dipegang, terus matanya ketutup semua, ya cuma dua ya mata saya ketutup gitu, maksudnya tutup nggak mau dibuka matanya. Kenapa nggak mau dipegang? Nggak mau dipegang pokoknya, katanya gitu. Terus saya tuh katanya mau lari aja gitu, masuk ke dalam hutan, sedangkan di bawah sini tuh ada jurang kan. Terus mau lari aja gitu ke sana. Datanglah abang kuasa itu kan datang. Kenapa ini bang, Milos bang, kenapa nih kayak gini? Milos katanya, gak usah pegang gitu. Saya histeris di sana, gak usah pegang, gak mau dipegang. Saya bilang gitu kan, saya kok gitu ya. Terus udah gitu, Milos kita ini ya, Milos pokoknya dipanggilin lah pokoknya. Terus iya ntar ya bang, manggil porter katanya gitu. Enggak, manggil gayet katanya. Oh iya panggil aja, kalau bisa sama porter juga biar ini kan digendong katanya gitu. Ya udah, abis itu udah lama gitu dibacain air, terus dibacain apa gitu nggak tahu saya kan. Saya dikasih minum tapi nggak mau, soalnya gimana mau dikasih minum, disentuh aja nggak mau gitu kan. Tapi dipaksain gitu. Terus katanya abang tingkat saya tuh bilang, ih baunya aja udah beda gitu, ini bukan Milos kayaknya, katanya gitu. Pokoknya nggak mau dipegang gitu ya. Terus nggak lama itu datanglah gayet atau porter tuh. Terus sama gayetnya bilang kayak gini, ayo keluar dari sini, jangan sampai maghrib di sini, katanya gitu.
jangan sampai maghrib kita masih di sini, nanti nggak bisa keluar ini anaknya katanya. Yaudah, abis itu digendong lah saya sama si porternya, sambil di jalan katanya sama teman saya di belakang dipanggilin, nggak nyaut katanya gitu. Milos, nggak usah panggil siapa nama aslinya katanya gitu. Mila Pak, panggil Mila, nggak usah panggil Milos, nanti nggak balik katanya gitu. Mila sambil digendong sambil lari katanya gitu. Terus apa, teman saya tuh katanya kasihan liat bapaknya kan udah digendong lari jauh gitu. Terus singkat cerita nyampe lah saya di Jebagawah. Ini mau keluar Senaru ya? Iya, Jebagawah mau keluar Senaru. Terus habis itu singkat cerita nyampe lah di Jebagawah. Kata teman saya yang bisa lihat, dia lihatnya tuh ada cewek nempel di punggung saya, katanya pakai kebaya, dia bilang gitu. Terus habis itu sama orang saya diobatin juga sama orang sana, tapi belum sepenuhnya sadar, sampai akhirnya waktu turun ke bawah saya diinfus gitu di puskesmas Senaru itu. Udah banyak sebenarnya ceritanya, cuman beda versi lagi gitu. Ini waktu mendaki, kalau nginep di, tahu kan Karyatika Senarunya? Iya. Nah di situ juga ada juga gitu. Jadi ini sebenarnya dari awal nih, dari berangkat malam itu malam ya berangkatnya, masuk ke hutan itu jam berapa itu kira-kira? Kira-kira jam 10-an malam. Jam 10 malam di jalur Senaru. Itu sempat nginep di pos 2. Nah, di pos 2 itu sudah mulai mengalami mistis gitu ya. Cuman masih positif thinking. Masih positif aja ya. Terus nanti dari pos 2 itu paginya berangkat jam berapa itu paginya? Pagi setelah sarapan itu jam berapa ya? Jam 7-an lah, soalnya kan banyak temennya, jadi ya kurang lebih jam segitu, jam 7. Nah, tadi kan katanya sempat digendong tuh. Nah, itu udah nggak sadar atau itu kira-kira udah nggak sadar? Saya diceritain semua. Oh, berarti ini ceritanya diceritain sama teman. Iya. Posisi nggak sadar gitu ya. Iya. Nah, terus pada waktu itu jam berapa kira-kira itu kejadiannya lah, pas yang digendong itu? Sore. Nggak tahu jamnya jam berapa, sore Ya, pokoknya. sore dari mau maghrib ya. Oke. Saya agak lama juga waktu proses kesurupan di ininya, proses kesurupan di hutannya itu agak lama juga, karena kan saya berontak gak mau dipegang. Ini agak lama prosesnya. Sama ini juga nunggu porternya naik kan agak lama juga. Sampai udah selesai nih, udah keluar hutan nih. Nah, sekarang saya menanya, dari keluar hutan itu apakah terjadi ganjalan atau gimana? Kejanggalannya, kejanggalannya itu setelah kejadian dari itu, maksudnya karena sempat diinfus kan nih? Iya, sempat diinfus kan. Itu posisinya besoknya itu kita mau puasa. Terus balik ke rumah ada yang janggal nggak, maksudnya gitu ya? Ada. Setelah saya dari itu semingguan lebih saya mimpi buruk semua. Iya. Yang pertama tuh ya, saya mimpinya itu di rumah saya, depan rumah saya tuh ada sesajen di sana. Terus ada rambut, nggak tahu rambut siapa. Nah, di situ depan rumah saya banget ada sesajen yang. Terus pernah juga saya mimpinya itu digigit sama anjing. Digigit anjing sama ini dikelilingin sama ular, banyak banget ularnya. Itu dalam jangka waktu berapa hari? Berturut-turutan dari semenjak saya kesurupan di Rinjani itu, ya udah saya bukan kesurupan mimpi buruknya kayak gitu. Sampai pernah diserang dari ini tapi itu posisinya di dalam rumah semua. Cuma satu yang digigit anjing tuh yang di luar aja, di hutan. Itu mimpi ya? Iya, mimpi. Nah, ini terakhir nih Mbak Milos. Gimana nih kesan dan pesannya kepada teman-teman yang akan mendaki atau yang mau naik gunung lagi yang via Sembalun ya? Via Senaru ya? Yang via Senaru kayak gimana nih pesan dan kesannya? Pesannya sih kalau misalkan mau ngedaki, apalagi yang baru-baru ya, kalau misalkan mau ke gunung lebih baik nyoba dulu ke bukit kalau memang baru pertama kali ngedaki, karena ngelatih aja dulu. Atau enggak kalau misalkan emang nggak mau ke bukit, maunya ke gunung aja gitu, langsung jangan lupa olahraga, siapin fisik kalian. Terus abis itu persiapkan
perlengkapan selengkap mungkin, karena kita nggak tahu di alam itu kondisinya seperti apa, bisa aja berubah-ubah gitu kan. Nah terus niatnya jangan sampai salah-salah, karena kalau kalian salah niatnya ya kalian bakal dapet yang jelek juga nanti kan. Sama ini juga ya, attitude sama tutur kata itu harus benar-benar dijaga waktu mendaki, karena di gunung itu bukan kita aja yang hidup, karena banyak makhluk yang tidak kita lihat. Itu nanti kalau misalnya kita ada salah-salah kata kan takutnya tersinggung dan bisa mencelakai kalian gitu. Kalau kalian nggak percaya, tapi percaya nggak percaya itu memang nyata sih sebenarnya. Aja sih. Oke, kalau dari saya sih saya cuma mau bilang dua hal. Pada dasarnya percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, kita itu hidup di dua alam, yaitu alam nyata sama alam gaib. Ketika kita sudah baik sama alam, alam pun akan membalas kita dengan lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh manapun kaki kita melangkah, setinggi apapun gunung yang kita daki, jangan lupa satu, doa orang tua. Oke, saya Nusantara. Saya Mila. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Batas Malam di edisi Jurnal Pendakian. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @minasolusi_ dan IG Batas Malam. Terakhir, bagi teman-teman yang memiliki cerita yang menarik, baik itu di jalur pendakian atau cerita mistis yang di luar jalur pendakian, bisa hubungi kita di kolom komentar. Terima kasih, bye.